2, 3. Di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, hidup masyarakat yang penuh semangat dan kearifan. Salah satu kearifan lokal yang tumbuh di desa ini adalah sejarah berdirinya Tuban dengan situs makam Dandang Wacono. Hari ini, seorang siswa kelas 6 bernama Angel akan melakukan wawancara khusus dengan seorang tokoh desa, Bapak Herman Susanto, selaku juru kunci makam Dandang Wacono. Hai, hari ini aku sangat semangat dan senang. Aku akan bertemu dengan Bapak Herman Susanto dan akan mempelajari tentang Bupati Kota Tuban yang pertama. Ayo kita berangkat. Good morning, sir. My name is Angel. I am 6th grade student from PT SD Negeri Perunggahan Kulon 1. Good morning, Angel. It's a pleasure to meet you. Be happy to share that. I know that the story of Dandang Wacono. Please go ahead with your question. Sebelum itu, saya ingin memberi pertanyaan beberapa kepada Bapak. Yang pertama adalah, bagaimana kisah tentang sosok Dandang Wacono? Ya, kalau kisahnya Dandang Wacono itu dimulai dari kerajaan besar di Jawa Barat, namanya Pajajaran. Jadi kalau diruntut ke atas itu pakai buyutnya itu putra dari Raja Pajajaran Raja Banjarnegara. Dan ingin melakukan perjalanan ke arah timur. Nah, nenek moyangnya dulu sebenarnya juga berasal dari Jawa Timur. Jadi kalau diruntut sebenarnya Dandang sendiri ke atasnya itu masih keturunan dari orang Raja besar di Jawa Timur, yaitu Tuban ini diawali di Jenuh ya, pertama jalanan itu sampai di Jenuh, karena mendirikan dua kota-kota baru sampai ke kerajaan kecil dulu di sana. Kemudian Sultan sendiri juga harus meninggalkan yang di Jenuh itu ya, membuat tempat pemukiman baru, tempatnya di dekatnya Rengan, Arya Rengan. Karena juga seperti kerajaan dulu namanya Gumenggang, sekarang lebih dikenal dengan Gumeng, mungkin sudah tidak asing kalau kita. Kemudian punya putra lagi bernama Arya Dandang Miring. Arya Dandang Miring inilah yang ayahnya Dandang Wacono. Arya Dandang Miring sendiri juga melakukan perjalanan ke barat, seperti ada di Banjar karena juga mendirikan satu kawasan untuk pemunculan baru lagi, dan lama-lama menjadi besar juga menjadi kerajaan yang kecil. Kemudian Arya Dandang Miring ini mempunyai putra Arya Dandang Wacono ini yang diperintah untuk melakukan perjalanan ke timur, tepatnya di sini ada hutan namanya hutan papringan, hutan bambu. Ya, tepatnya jadi Perunggahan sini sampai selatan, kalau sekarang bisa Diago. Nah di Perunggahan sinilah Arya Dandang Wacono kemudian mengembangkan menjadi satu kerajaan kecil juga yang diberi nama Tuban. Kisah Tuban sendiri itu juga ada proses ketika gambar alas papringan itu muncullah mata air yang kemudian menjadi satu bagian dari kehidupan dari masyarakat Perunggahan, karena airnya itu bisa dimanfaatkan dalam kebutuhan maupun pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Makanya
sumber matahari itu kalau bahasa Jawanya itu kan metu bayu. Itulah makanya kemudian kota yang sekarang menjadi kota kita ini namanya juga berangkat dari metu bayu. Itu ceritanya. Pertanyaan yang kedua, apa kaitannya dengan sejarah asal mulanya sejarah? Ya, kaitannya karena enggak Gendang Wacana ini sebenarnya orang pertama yang mendirikan kota Tuban ini. Karena tapi ada sejarah sampai membuat kerajaan berbeban, ada proses dapat hutan bambu, kemudian besar-besar dan menjadi satu kawasan yang ramai menjadi kota, dan kota itu dinamakan kota Tuban. Itu makanya kalau dalam catatan sejarah pasti pertama Tuban itu nama Gendang Wacana. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kisah Sembilan Kulon menjadi kisah pemerintahan kota Tuban? Karena di tempat yang namanya Perunggahan ini ya, itu kan tidak ada perunggahan satu dan dua. Bahkan nama perunggahan sendiri dulu itu namanya bukan Perunggahan tapi Warunggahan. Ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti tahun 2016 kemarin, bahwa Perunggahan itu sebenarnya namanya adalah Warunggahan. Prasasti itu adalah prasasti yang ditemukan dan itu tertulis ada tertanda Raja Majapahit. Perunggahan ini sebenarnya namanya adalah Warunggahan. Oke, matur suwun Bapak Susanto. Mugi-mugi ingkang dipun dawuhaken Mbah Guru Fungsi dumateng kula bab makam leluhur Eyang Buyut Gendang Wacana ingkang sampun mimpin tlatah Geni Tuban ingkang kapunten. Yes. Melalui wawancara ini, Angel belajar bahwa kearifan lokal seperti sejarah makam Dandang Wacana, Bupati Tuban pertama adalah warisan berharga dari semangat dan penuh tanggung jawab karena situs tersebut sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mari kita jaga dan lestarikan bersama.